Gadis kecil itu baru saja mengambil beberapa foto di depan makam orang tuanya. Tanpa diduga dia hampir kehilangan nyawanya. Saat dia berbalik untuk pergi, di kejauhan, tiba-tiba ada suara yang membuatnya sangat penasaran. Dia mendekat untuk melihatnya. Tanpa diduga, pemandangan di depannya membuat gadis kecil itu ketakutan. Dia dengan cepat menggunakan kamera untuk mengambil potret si pembunuh. Setelah itu, dia panik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Gadis itu hendak memanggil pamannya untuk melapor ke polisi. Tetapi sayangnya pamannya tidak ada di dalam mobil, yang membuatnya merasa tidak baik. Pamannya mendengar suara tembakan sehingga dia juga berlari ke kuburan. Ketika gadis itu tiba sudah terlambat. Paman. Tidak. Ketika dia hendak membunuh orang untuk membunuh mulutnya, dia menemukan kamera di gadis itu. Gadis itu berbalik dan berlari. Berlari sampai ke depan mansion. Lalu berteriak minta tolong. Sam berlari keluar dan melihatnya yang sedang panik dan ketakutan. Dia segera bertanya apa yang terjadi. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, tembakan yang lain langsung mengenai kakinya. Hanya melihat seorang pria bertopeng yang mendekat mereka. Dia adalah pembunuh itu. Tambah satu tembakan lagi yang membuat Sam ketakutan yang dengan cepat merangkak ke dalam rumah dan menutup pintu. Dia mengambil 2 peluru yang terakhir lalu memasukkannya ke dalam pistol. Ketika si pembunuh mendorong pintu masuk, Sam menembaknya tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dia hanya terluka di bagian perut. Sam dengan keras memperingatkannya untuk keluar. Tetapi dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Karena pembunuh menemukan teleponnya ada di dalam kotak kardus. Mendengar tawa dari bawah, Sam sangat marah. Untungnya pembunuh tidak tahu bahwa pistolnya hanya memiliki 1 peluru yang tersisa. Mereka berdua begitu saling berhadapan tanpa ada yang berani menjulurkan kepala. Pada saat ini, si pembunuh memperhatikan luka di tubuhnya. Dia harus menahan rasa sakit untuk mengeluarkan peluru. Sedangkan Sam di lantai atas juga seperti itu. Dia menyuruh gadis kecil itu untuk membawa kotak P3K. Meminta bantuannya dan akhirnya sudah berhasil mengeluarkan peluru. Lalu dia mengambil beberapa bola lampu dan membungkusnya dengan handuk. Meremas bola lampu itu hingga meledak. Lalu menyebarkannya ke atas tangga. Tujuannya adalah untuk menghindari si pembunuh menyelinap menaiki tangga. Sam menghela nafas lega. Gadis kecil itu pun menceritakan semua. Setelah mengetahui, Sam menyuruhnya untuk mengeluarkan roll film Kodak. Hampir merusaknya. Kemudian membungkusnya dengan kantong plastik. Kemudian menyuruhnya untuk memasukkannya ke dalam mangkuk toilet. Setelah beberapa saat, si pembunuh tidak tahan lagi. Dia melepaskan 1 tembakan, polisi yang di dekatnya sudah mendengarnya. Jadi dia mengikuti tembakan itu, pergi ke rumah Sam. Saat ini Sam sedang berpikir cara untuk membawa gadis kecil itu keluar. Tangga yang tidak bisa. Jadi hanya bisa memanjat jendela untuk turun dari atap. Jadi dia berencana menggunakan cara ini untuk membuatnya keluar. Sedangkan dia akan tinggal dan menahan si pembunuh. Saat ini pembunuh sudah menemukan mobil polisi yang sedang di luar. Adalah polisi patroli tadi yang mengemudi ke sini. Dia adalah seorang pembunuh profesional jadi dia sangat tenang. Dia perlahan memakai kerudungnya. Mendengar ketukan di pintu, dia melepaskan tembakan. Lalu membuka pintu dan melihat polisi itu tergeletak di genangan darah. Dan pada saat yang sama gadis sudah berhasil melompat turun. Namun sudah terlihat oleh si pembunuh. Dia sangat takut sehingga dia dengan cepat naik kembali. Tetapi si pembunuh telah bereaksi lambat. Saat dia berlari keluar untuk menembak gadis itu, dia menemukan bahwa pistolnya tidak lagi amunisi. Pada saat ini, polisi yang terluka juga mengeluarkan senjatanya untuk melawan. Ketika dia menemukannya, dia bergegas dan memukul kepalanya dengan gagang pistol. Kemudian mengendarai mobil polisi ke gudang untuk menyembunyikannya. Adegan ini sudah dilihat oleh gadis kecil yang di lantai atas. Gadis itu dengan cepat memberi tahu Sam. Setelah itu, dia bergegas ke balkon untuk melihatnya. Tepat ketika si pembunuh ingin memasuki rumah. Sam dengan keras mengancamnya untuk pergi dari sini dengan cepat. Jika tidak dia akan menembak. Tapi pembunuhnya sangat tenang.
Karena dia segera selesai menganalisis bahwa senapan Sam memiliki penyimpangan yang sangat besar. Pada jarak ini, senjatanya pasti akan meleset. Jadi dia tidak panik dan menyuruh Sam untuk menembak. Sam sendiri sangat mengetahui hal itu, sehingga dia tidak berhenti menggunakan kata-kata untuk mengancamnya. Si pembunuh melihat begitu, dia semakin percaya pada tebakannya. Jadi dia mengeluarkan pistol. Seperti yang diduga, Sam segera berlari ke dalam rumah. Sekarang, Sam agak putus asa. Di lantai bawah terdengar suara si pembunuh. Dia mengikat polisi yang terluka. Dan mengancam bahwa jika dia tidak menyerahkan anak itu, orang lain yang tidak bersalah akan mati. Dan semuanya adalah kesalahannya. Kamu mati. Sam tidak melakukannya yang membuatnya sangat marah. Dia meraih palu di sebelahnya dan membanting jari polisi. Jeritan kesakitan bergema di seluruh rumah. Dia kemudian mengarahkan pistol ke kepala polisi. Dan memberi Sam satu kesempatan terakhir. Tapi Sam tidak memperhatikannya yang masih dengan keras memarahinya. Tapi setelah satu tembakan, dia jadi membeku. Melihat tubuh polisi, dia tidak punya cara lain. Yang dia hanya bisa terus menggunakan kata-kata untuk menyerang si pembunuh.